Assalamualaikum. Permisi. Salam, silahkan masuk. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Zahra Mahfudza Firdaus, bisa dipanggil Ara. Oke, baik Mbak Ara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu kuliahnya apa kabar? Sedikit baik. Loh, kok sedikit baik? Kalau boleh tahu, apakah ada yang ingin Mbak Ara bicarakan dengan saya? Iya Bu, jadi kedatangan saya kemari ingin sedikit meminta saran dan solusi dari Ibu atas masalah yang sedang terjadi pada saya. Oke, baiklah. Tapi apa Ibu memiliki waktu? Tentu saja saya memiliki waktu. Begini Mbak, di sini saya hanya sebagai konselor. Jadi proses konseling ini, pengambilan keputusan tetap berada di tangan Mbak Ana. Baik Bu, saya mengerti. Oke, baik. Untuk sesi konseling ini kita beri waktu 30 menit. Jikalau nanti waktunya kurang, kita bisa melanjutkannya di lain waktu. Bagaimana? Baik, saya setuju. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari sekarang ya Mbak. Jadi begini Bu. Ya, lanjutkan. Jadi begini Bu, saya memiliki teman yang cukup dekat dengan saya. Tetapi semenjak saya berteman dengannya, nilai IPK saya mulai menurun. Dia lebih sering mengajak saya untuk berjalan-jalan dibandingkan untuk belajar bersama. Selain itu, teman saya juga sangat sering meninggalkan waktu sholatnya. Lalu apakah Mbak Ara pernah menolak ajakan teman Mbak Ara itu, dan juga apakah Mbak Ara pernah mengingatkan teman Mbak Ara untuk melaksanakan ibadah sholat? Untuk menolak ajakannya, saya belum pernah Bu, karena merasa tidak enak. Sedangkan untuk mengingatkan dia agar sholat 5 waktu, rasanya sudah terlalu sering. Tetapi dia hanya mengiyakan saja tanpa melaksanakan sholat itu. Lalu setelah mendapat respon seperti itu, apakah Mbak Ara hanya diam saja atau bagaimana? Saya hanya diam saja. Diam saja bagaimana maksudnya? Jadi begini Bu, contohnya saja kemarin malam saat dia mengajak saya untuk pergi keluar. Saat itu berbarengan dengan azan Isya, dan saya menyarankan agar kami sholat Isya terlebih dahulu sebelum berangkat. Tetapi dia hanya bilang, kamu saja yang sholat Isya, sedangkan teman saya itu akan menunggu saya hingga selesai sholat Isya tanpa sholat. Iya. Jadi begini Mbak, ketika teman Mbak Ara seperti itu, Mbak Ara bisa berkata dengan jujur kepada teman Mbak Ara itu. Berikan dia alasan yang sedikit bisa diterima oleh teman Mbak Ara itu. Contohnya seperti Mbak bisa mengatakan kalau Mbak itu ingin mengerjakan tugas atau sedang lelah, ingin istirahat. Saya yakin ketika Mbak berkata jujur kepada teman Mbak itu, ia akan mengerti kondisi keadaan Mbak. Baik Bu, terima kasih atas saran dan solusinya. Dan terima kasih juga karena Ibu sudah mau mendengar keluh kesah dari saya. Sama-sama Mbak. Jadi kesimpulan konseling pada hari ini, masalah yang Mbak Ara hadapi yang pertama yaitu Mbak Ara merasa tidak enak jika menolak ajakan teman Mbak Ara itu. Dan yang kedua, Mbak Ara merasa bahwa IPK Mbak Ara menurun karena teman Mbak Ara itu. Iya Bu. Baiklah, setelah kegiatan konseling ini selesai, jika Mbak Ara merasa gelisah dan masih ada yang kurang, bisa datang kembali ke Jangan Simpan. Iya Bu, baik. Terima kasih. Jika begitu, saya pamit pulang dulu. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya pamit pulang. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Mbak, hati-hati. Assalamualaikum. Permisi. Salam, silahkan masuk. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Zahra Mahfudza Firdaus, bisa dipanggil Ara. Oke, baik Mbak Ara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu kuliahnya apa kabar? Sedikit baik. Loh, kok sedikit baik? Kalau boleh tahu, apakah ada yang ingin Mbak Ara bicarakan dengan saya? Iya Bu, jadi kedatangan saya kemari ingin sedikit meminta saran dan solusi dari Ibu atas masalah yang sedang terjadi pada saya. Oke, baiklah. Tapi apa Ibu memiliki waktu? Tentu saja saya memiliki waktu. Begini Mbak, di sini saya hanya sebagai konselor. Jadi proses konseling ini, pengambilan keputusan tetap berada di tangan Mbak Ana.
Baik Bu, saya mengerti. Oke, baik. Untuk sesi konseling ini kita beri waktu 30 menit. Jikalau nanti waktunya kurang, kita bisa melanjutkannya di lain waktu. Bagaimana? Baik, saya setuju. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari sekarang ya Mbak. Jadi begini Bu. Ya, lanjutkan. Jadi begini Bu, saya memiliki teman yang cukup dekat dengan saya, tetapi semenjak saya berteman dengannya, nilai IPK saya mulai menurun. Dia lebih sering mengajak saya untuk berjalan-jalan dibandingkan untuk belajar bersama. Selain itu, teman saya juga sangat sering meninggalkan waktu sholatnya. Lalu apakah Mbak Ara pernah menolak ajakan teman Mbak Ara itu, dan juga apakah Mbak Ara pernah mengingatkan teman Mbak Ara untuk melaksanakan ibadah sholat? Untuk menolak ajakannya, saya belum pernah Bu, karena merasa tidak enak. Sedangkan untuk mengingatkan dia agar sholat 5 waktu, rasanya sudah terlalu sering. Tetapi dia hanya mengiyakan saja tanpa melaksanakan sholat itu. Lalu setelah mendapat respon seperti itu, apakah Mbak Ara hanya diam saja atau bagaimana? Saya hanya diam saja. Diam saja bagaimana maksudnya? Jadi begini Bu, contohnya saja kemarin malam saat dia mengajak saya untuk pergi keluar. Saat itu berbarengan dengan azan Isya, dan saya menyarankan agar kami sholat Isya terlebih dahulu sebelum berangkat. Tetapi dia hanya bilang, kamu saja yang sholat Isya, sedangkan teman saya itu akan menunggu saya hingga selesai sholat Isya tanpa sholat. Iya iya. Begini Mbak, ketika teman Mbak Ara seperti itu, Mbak Ara bisa berkata dengan jujur kepada teman Mbak Ara itu. Berikan dia alasan yang sedikit bisa diterima oleh teman Mbak Ara itu. Contohnya seperti Mbak bisa mengatakan kalau Mbak itu ingin mengerjakan tugas atau sedang lelah ingin istirahat. Saya yakin ketika Mbak berkata jujur kepada teman Mbak itu, ia akan mengerti kondisi keadaan Mbak. Baik Bu, terima kasih atas saran dan solusinya. Dan terima kasih juga karena Ibu sudah mau mendengar keluh kesah dari saya. Sama-sama Mbak, jadi kesimpulan konseling pada hari ini, masalah yang Mbak Ara hadapi yang pertama yaitu Mbak Ara merasa tidak enak jika menolak ajakan teman Mbak Ara itu. Dan yang kedua, Mbak Ara merasa bahwa IPK Mbak Ara menurun karena teman Mbak Ara itu. Iya Bu. Baiklah, setelah kegiatan konseling ini selesai, jika Mbak Ara merasa gelisah dan masih ada yang kurang, bisa datang kembali dan jangan simpan. Iya Bu, baik. Terima kasih. Jika begitu, saya pamit pulang dulu. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya pamit pulang. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Mbak, hati-hati.